Statement Coach Bojan dan juga manajemen berubah-ubah soal target di ACL 2 ini. Kenapa? Apakah sudah mulai menyerah dan pesimis karena gagal menang di 3 pertandingan awal ACL 2? Walaupun sebenarnya saya pribadi adalah orang yang cukup setuju kalau Persib Bandung lebih baik fokus dulu di Liga dibandingkan ACL 2. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi bobotoh gini, saya punya alasan kenapa Persib Bandung lebih baik fokus dulu di Liga 1 dibandingkan di ACL 2. Jelas, siapa yang nggak mau berprestasi di tingkat Asia? Saya pribadi juga sangat-sangat ingin Persib bisa terus melangkah jauh di ACL 2. Tapi juga dari awal kan kita udah sepakat kalau ACL 2 itu adalah turnamen kompetisi yang levelnya berbeda. Bahkan ini juga diakui oleh Coach Bojan Hodak. Sekali lagi kita bermain di Asia. Ini level yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan di Liga. Walaupun sebenarnya saya pribadi juga sangat disayangkan Persib mendapatkan hasil yang kurang baik di 3 pertandingan awalnya. Karena sebenarnya lawan-lawan Persib Bandung ini tidak sebesar pembicaraan orang lain gitu kan. Lion City, Port FC, Zhejiang, bagi saya mereka tidak lebih bagus dibandingkan Persib Bandung walaupun 2 tim berhasil mengalahkan Persib dan 1 imbang, tapi secara permainan seharusnya kita bisa dibilang seimbang. Bahkan kalau seandainya Persib Bandung bisa bermain seperti musim kemarin ketika kita juara, bukan berarti tidak mungkin kita bisa lolos ke 16 besar dengan cara yang cukup mudah, bahkan juga bisa menjadi juara grup jika dilihat dari segi permainan ya dari lawan-lawan Persib Bandung ini. Tapi kita juga harus akui kalau Persib Bandung di musim sekarang sedang bisa dibilang kurang baik dalam tanda petik ya bobotoh. Kenapa? Karena Persib mentalitasnya lagi agak sedikit terganggu, kita harus akui itu karena begitu banyaknya kejadian-kejadian internal, kejadian setelah kerusuhan, terus juga di mana Persib kelelahan ini sering sekali diucapkan oleh Coach Bojan Hodak, bahkan diucapkan juga oleh beberapa pemain, salah satunya Tio Alves. Persib kelelahan dengan jadwal yang begitu padat, minta banding ke PSSI nggak bisa, ke PT LIB nggak bisa, karena memang jadwal 3 tahun ke depan udah fix katanya gitu kan. Terus juga ada beberapa pemain yang ternyata harus mengalami cedera. Bahkan Persib sampai detik ini pun belum pernah bermain dengan skuad yang benar-benar lengkap. Mungkin saat melawan Semen Padang udah bisa dibilang skuad kesebelasan Persib udah benar-benar lengkap, kecuali mungkin Rejaldi Hehanusa yang kita belum tahu apakah bisa bermain atau tidak saat melawan Semen Padang. Nah, ini hal-hal yang membuat Persib Bandung pada akhirnya agak sedikit terombang-ambing di Asia. Dan kenapa saya setuju kalau Persib harus lebih mementingkan Liga? Karena menurut pribadi saya, untuk bisa berprestasi di Asia itu hal yang sangat panjang dan butuh mentalitas, butuh juga pengalaman. Saya bawa kata-kata dari Pak Adit. Pak Adit, pihak manajemen Persib bilang kemarin-kemarin kurang lebih berstatement katanya aduh berat untuk bisa bermain di Asia karena kita juga punya pemain 2 atau mungkin 3 katanya yang berpengalaman bermain di kancah internasional. Persib ini masih anak bawang lah kasarnya, walaupun kita juga nggak mau cuman hanya lewat gitu aja di Asia. Saya akui itu benar, dan saya setuju. Untuk bisa bermain di Asia itu, Persib harus sering dulu main di Asia. Nggak bisa, anak kemarin sore baru aja masuk di Asia langsung tungtang teng-teng berprestasi. Walaupun ya ada juga mungkin yang seperti itu, tapi kita berharapkan ada DNA, ada mentalitas yang terbangun dulu bahwa saya adalah tim yang selalu mewakili Indonesia di Asia. Dan gimana caranya agar Persib Bandung bisa terus bermain di Asia? Ya berprestasi di Liga. Minimalnya runner up. Bagusnya ya back to back juara, terus juara. Dengan seperti itu, Persib akan lebih sering main di Asia. Mentalnya mulai kebangun, DNA-nya, darahnya udah punya darah Asia. Dan juga dipandang
oleh negara-negara lain atau tim-tim dari negara lain kalau Persib itu adalah memang tim yang selalu mewakili Indonesia. Itu salah satu alasan. Walaupun sekali lagi Bobotoh, siapa yang nggak ingin Persib bisa berprestasi di Asia. Cuman bedanya itu ngambil pengalamannya nih di Asia tuh harus sampai mana? Apakah cukup di grup aja? Ataukah harus minimal masuk 16 besar, 8 besar? Walaupun sebenarnya target Persib Bandung itu ingin lolos ke 16 besar. Itu target Persib Bandung. Bahkan juga udah disebutkan oleh Coach Bojan Hodak, di Asia ini semua lawan sulit. Tidak ada yang biasa-biasa saja katanya. Bahkan di grup ya, Persib Bandung sekarang pun adalah lawan-lawannya cukup sulit. Tapi Coach Bojan Hodak dulu di awal sangat menginginkan Persib Bandung bisa lolos ke 16 besar. Walaupun Coach Bojan Hodak juga selalu mengatakan Asia itu sulit, apalagi kita tidak diberikan kelonggaran oleh PSSI, oleh PT LIB. Bahkan beberapa kali Coach Bojan Hodak berstatement, kasihlah kami kelonggaran biar kami punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan Asia, tapi pada akhirnya ya tetap padat dan nggak bisa dirubah gitu kan. Tapi akhir-akhir ini juga Coach Bojan Hodak seperti sedikit agak mungkin sedikit pesimis dengan kans Persib Bandung untuk lolos ke 16 besar. Ini juga diiringi oleh statement dari manajemen tadi kalau Persib akan lebih fokus ke Liga sepertinya. Bahkan Coach Bojan Hodak juga jika dilihat di sisi lain memang menargetkan Persib Bandung masuk ke 16 besar. Tapi di sisi lain, Persib Bojan Hodak itu selalu merotasi pemain, bahkan merotasi formasi ketika bermain di ACL 2. Ya ini bukan tanpa alasan, karena Persib Bandung juga memiliki pemain-pemain yang sebenarnya cukup sepadan di beberapa posisi ya, khususnya mungkin lini tengah. Kalau di lini depan, kita harus akui skuad kedalamannya kurang sepadan, di back juga sama kurang sepadan. Dan Coach Bojan Hodak juga kan selalu mengungkapkan bahwa pemain kami kelelahan, jadi harus banyak dirotasi. Bahkan rotasi ini ketika bermain di ACL 2 adalah salah satu bentuk semacam warning bagi PT LIB dan juga PSSI karena tidak memberikan kelonggaran untuk Persib Bandung, seenggaknya ngasih 2 atau 3 hari lah untuk Persib istirahat agar bisa mempersiapkan permainan yang benar-benar mantap di ACL 2 gitu kan. Dan salah satu bentuk protesnya adalah memainkan pemain-pemain pelapis atau bisa dibilang rotasi. Dan dengan seperti itu Persib para pemainnya bisa sedikit agak terjaga karena kita harus akui begitu padatnya jadwal Persib Bandung. Nah ini juga sekaligus membuka kans untuk Persib Bandung apakah nanti di putaran kedua Persib akan memaksimalkan pemain yang cukup banyak, karena kan kita ketahui kalau peraturan PSSI itu, PT LIB itu, Persib bisa mendaftarkan 35 pemain. Tapi Coach Bojan Hodak pun awalnya sangat kekeh untuk merampingkan pemain menjadi 27 karena katanya kebanyakan. Tapi setelah akhirnya Liga bergulir, ya kita tahu Persib banyak kehilangan pemain dan agak sedikit bingung untuk Bojan Hodak menurunkan pemain walaupun sebenarnya banyak pelapis, tapi kita harus akui kan pelapisnya belum benar-benar sepadan dengan pemain starting line up. Itu yang menjadikan Persib Bandung mungkin di putaran kedua Bojan Hodak agak sedikit luluh untuk menerima tawaran-tawaran atau tambahan pemain dari manajemen, entah itu pemain yang memang ditawarkan oleh manajemen atau juga Bojan Hodak yang memang mencari sendiri atau punya porsi sendiri atau punya standar sendiri untuk pemain seperti apa yang bisa masuk ke Persib Bandung. Cuman masalahnya juga di putaran kedua nanti kita juga harus tahu apakah Persib masih bermain di ACL 2 atau enggak. Kalau seandainya enggak, mungkin saja dengan skuad yang ada sekarang atau hanya ditambah 1-2 pemain udah cukup untuk mengarungi liga. Tapi kalau seandainya Persib nantinya terus maju di ACL 2 ya bisa saja Persib juga nambah pemain. Nah, itu Bobotoh alasan dari saya pribadi kenapa saya mendukung Persib Bandung lebih fokus di liga agar Persib bisa berprestasi bahkan back to back juara, amin, dan nantinya bisa bermain lagi di ACL 2. Nah, nanti di ACL 2 itu dipersiapkan lagi yang lebih bagus dari segi dananya mungkin, mentalitasnya mungkin, pemainnya juga mungkin, karena kita akui kan Coach Bojan Hodak sebenarnya mempersiapkan pemain untuk Asia juga.
Tapi gagal diboyong yang ditarget-targetin tuh. Malah datanglah Coach Ijan, datanglah Michelson 5. Karena sebenarnya Coach Ijan dan Michelson 5 ini bukan target utama, tapi opsi kedua setelah target utama gagal diboyong. Segitu dulu mungkin Bobotoh, salam dunya. Assalamualaikum.